iklan, itu pasti kalian butuh yang namanya budget alias uang. Nah, apalagi buat kalian yang baru pertama kali mulai, itu berapa sih budget minimalnya atau budget proporsionalnya untuk menjalankan iklan menggunakan Facebook maupun Instagram Ads. Nah, apa yang akan aku share di video kali ini itu juga bisa digunakan untuk kalian tentu yang baru pertama kali ngiklan, atau juga kalian yang sudah terbiasa ngiklan, tetapi mungkin budgetingnya itu belum pas. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, intronya mau lewat dulu. Sebelum kita mau bahas tentang budgeting yang proporsional ini, aku mau infokan terlebih dahulu buat kalian yang ingin konsultasi one-on-one dengan aku, sudah ada slot yang tersedia untuk bulan ini, yaitu tinggal 2 orang aja. Jadi tiap bulannya aku hanya membatasi untuk 5 orang, nah di bulan ini hanya ada 2 orang. Nah syaratnya apa aja nanti akan aku share di akhir video ini. Back to pembahasan. Ngomongin tentang budgeting di Facebook, Instagram Ads ini menjadi sangat krusial banget. Karena apa? Kalau nantinya budgetingnya itu nggak pas dengan kebutuhan di adsetnya ataupun adsnya, itu iklan kalian akan menjadi sangat lambat. Dan tentunya yang harap dijadikan main concernnya adalah karena budget ini adalah uang, ya kan? Sedangkan berbagai macam orang itu berarti kan berbagai macam kondisi finansial. Dan ini aku juga sangat relatable banget, sangat ngerti banget. Karena ya walaupun kedengarannya bagi sebagian orang menjalankan iklan 50, 100 sampai 200 ribu itu kecil, tapi ada masih banyak orang juga yang menganggap uang segitu itu uang yang lumayan gede, apalagi di range harian gitu ya. Jadi sebelum kita ngebahas jauh tentang nanti implementasinya, aku sangat menyarankan buat kalian untuk apa? Bikin budgeting per bulannya. Misal kalian dalam sebulan itu kalian minimal itu udah menganggarkan budgetnya itu 1.500.000 sampai 2 juta. Jadi apapun yang terjadi, kalau nanti sudah habis gitu ya udah, itu memang udah kalian anggarkan untuk beriklan di Facebook, Instagram Ads ini. Ini asumsinya kalian baru pertama kali ngiklan di Facebook, Instagram Ads dan baru melakukan trial dan error. Jadi itu tadi ya, kalian bikin yang namanya, aku nyebutnya batas bawah sama batas atas. Katakanlah 1,5 sampai 2 juta gitu. Nah, kalau udah bikin batas atas dan batas bawahnya, aku mau jelasin langsung di PC aku, di screen ini, aku pengen jelasin bagaimana pengimplementasinya untuk budgetingnya itu ya. Nah, kita akan langsung switch ke mode PC. Nah, ini ada satu campaign ya, bisa dilihat di sini. Satu campaign yang aku pilih, tapi ini campaignnya lagi mati. Nah, karena yang baru jalan itu masih schedule buat besok ya, besok tanggal 25. Dan ini campaignnya budgetnya agak gede dan itu CPO. Tapi itu pembahasannya lain aja. Ini kita bahas yang tadi ya, budgeting ya. Katakanlah ini kalian bikin satu campaign gitu ya. Nah, jadi katakanlah kalian itu minimal mau menganggarkan ya, tadi kan udah 1,5 sampai 2 juta. Katakanlah per harinya kalian mau spend 50 sampai 100 ribu gitu ya. Nah, ini walaupun di sini nggak 50 ribu juga, tapi nanti akan aku bisa jelaskan lah. Ya, misal nih kalian start dulu dari menggunakan budget inilah 100 ribu per hari ini. Dan ini aku sangat menyarankan kalau budget kalian minim itu pakailah aja ABO ya. Jadi kalian bisa minimal menggunakan satu adset kalau kalian memang budgetnya di segituan doang gitu. Tapi jangan merasa terkucilkan atau minder gitu, nggak apa-apa. Karena punyanya kayak gitu ya nggak masalah. Terus kalian bikin aja satu adset gitu kan. Interestnya berarti disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian gitu kan. Nah, jadi kalau misal kalian itu satu asetnya 100 ribu, ya berarti maksimalnya itu kalian di bagian ads-nya itu 2 aja. Ya, jangan lebih. Kalau misal asetnya ada 4, itu takutnya nanti itu keberatan ngangkatnya si mesinnya si Facebook itu. Jadi kalau kalian 100 ribu itu maksimal banget itu konten iklannya 2 aja. Kalau lebih dari itu tadi akan terlalu berat. Kalau misal Mas, aku cuman bisa menganggarkan sehari 50 ribu. Ya berarti dengan kalian menganggarkan 50 ribu berarti minimal ads-nya di sini itu ada 1 aja. Jadi supaya apa? Supaya nanti larinya itu nggak keberatan si mesinnya ini. Terus ini nih, karena ini kalian itu budgetnya sangat minim gitu ya. Jadi berarti kan kalian nggak bisa
tes banyak variabel. Karena faktanya, ini sangat aktual ya, kalau kalian bisa tes variabel yang banyak, misal ini kalian walaupun konten iklannya cuma satu doang, tapi kalau kalian katakanlah kalian bisa spend sehari 500.000 gitu ya, atau 250.000 lah gitu ya, dan kalian cuman kontennya cuma satu aja, terus kalian mau tes 250.000 kalau bagi 50.000 berapa? Nah, kalian bisa tes 5 interest gitu ya. 5 interest jebret, tapi tadi add kontennya cuma satu aja gitu. Nah, itu bisa. Tapi aku bisa menyarankan ya, karena dari pengalaman lebih baik sih satu adset itu minimal 100.000 aja sih. Karena kalau 50.000 itu kayaknya terlalu lamban, karena CPM atau cost per impressionnya itu per 1000, jadi per 1000 dilihat orang itu sekarang rata-rata harganya di angka 20-an ribu. Nah, bayangin kalau kalian per adsetnya itu sehari cuma spendnya 50.000, itu kan jadi lambat banget. Jadi mindsetnya mending digeser aja, dibenerin, kayak mending kalian itu spend uang yang lebih gede untuk apa? Mempersingkat waktu, daripada kalian ngolor-ngolor waktu, karena waktu itu kalau udah berjalan, udah berlalu, ya udah nggak bisa balik. Jadi mending budgetnya digedein aja. Terus ini juga mungkin dari kalian ada yang tahu bahwa ternyata memang dari Facebook sendiri itu untuk di bagian adsetnya, ini kalau budgetnya di level adset ya, ini sebenarnya kalian bisa start budgetnya itu dari angka 25.000. Ya, berarti kan bisa kan. Tetapi di sini aku sangat tidak menyarankan, karena apa? Itu tadi akan menjadi sangat terlalu lamban. Jadi alangkah lebih baiknya kalian itu bisa start di angka atau di start di budget 100.000 aja. Itu sangat jauh lebih bagus gitu. Nah, buat kalian yang baru pertama kali lihat video ini, mungkin baru pertama kali nemu video ini, tapi mungkin ngerasa video ini kurang lengkap karena ini cuma bahas budgetingnya. Nah, kalian kalau kepengen lihat bagaimana prosesnya bikin campaign bener-bener dari awal, tapi bukan ngebahas tentang setup business manager ya, pokoknya bikin campaign baik menggunakan CBO maupun MBO. Nah, kalian bisa klik video di atas ini atau di sini gitu. Aku ada video yang itu jelasin bagaimana bikin campaign bener-bener dari awal gitu. Nah, sebelum aku mau mengakhiri video ini, aku mau juga nunjukin nih. Kan aku bilang tadi ya, budgeting itu kan memang lebih baik disesuaikan. Aku udah bilang belum ya tadi ya. Pokoknya intinya budgeting itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Misal, ini aku bikin satu campaign yang isinya adalah lookalike. Lookalike-nya ada banyak gitu. Nah, ini karena lookalike-nya ada 5, jadi dari 2% sampai 10%. Dan karena di dalamnya ada satu adset, berarti kan minimal budgetingnya tadi 50.000 sampai 10.000. 50.000 sampai 100.000, cuy, ya. Nah, di sini aku menggunakan budgetingnya di depan. Ya, 500.000. Nah, ini apa? Berarti kan minimalnya berarti di sini dia dapat 100.000 per satu adsetnya. Kenapa aku pakai CBO? Ya, supaya Facebook nyariin, si CBO-nya nyariin aset mana yang ini yang paling perform. Nah, untuk itu tadi seperti CBO untuk apa itu mungkin di pembahasan yang selanjutnya aja. Dan namun di sini aku cuma mau menekankan aja untuk penggunaan budget itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan jangan sampai kekecilan. Karena kalau kekecilan larinya lamban gitu. Kalau kegedean malah lebih bagus gitu ya. Jadi itu ya, singkat aja tentang penggunaan budget atau budgeting yang proporsional dan minimalnya gitu. Jadi aku berharap di luar sana udah nggak ada pertanyaan kayak berapa minimalnya, terus berapa yang proporsional. Kalian ikuti aja video di sini ya. Aku sangat berharap video ini bisa membantu kalian untuk lebih paham lah untuk budgeting gitu. Terkait tentang konsultasi, tadi aku udah bilang di awal, udah ada slot yang kebuka, walaupun aku kemarin udah buka 5, ini udah terisi 3, jadi tinggal 2 orang lagi aja. Nah, buat kalian yang berminat, itu syaratnya kalian harus sudah memiliki Facebook Business Manager, kalian sudah punya website yang terpasang pixel, terus konten iklan. Terus yang keempat jelas kalian harus memiliki budget ya, budget untuk beriklan gitu. Ya, terus kalian harus tentunya itu menjadi orang yang profesional, mau dihibur-hibur sama aku, komunikasinya baik. Terus ini ya, ini model konsultasinya ini mungkin kalian udah pernah ikut skripsi gitu ya, jadi ada deadline-nya gitu. Karena kalau nggak tak kasih deadline, ya nanti kalian nggak akan gimana ya, kayak lajunya tuh lamban gitu. Jadi silakan
Untuk lebih lengkapnya kalian silakan klik link di deskripsi gitu. Mas, kalau misal aku belum punya dananya gimana? It's okay, kalian silakan tonton aja semua video Fusik di channel YouTube ini. Insya Allah kalau kalian memang orangnya cekatan, cerdas, dan bisa menyatukan puzzle, kalian juga bisa profitable. Jadi kalian nggak perlu bayar ya. Jadi buat yang kepengen aja kalau yang ikut konsultasi begitu. Oke, itu aja untuk video kali ini, dan ini aku langsung mau edit video ini. Oke, kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau bermanfaat silakan subscribe dan like supaya lebih banyak orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu ini dan nggak perlu beli e-course lagi gitu ya. Oke, this is Fusik. Terima kasih sudah nonton. May you all live in prosperity. See you again in the next video. Bye bye.